Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, biidznillah tabaraka wa ta'ala, kita kembali berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabat yang mulia. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tema 1, subtema 3, memasuki pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, maka alangkah baiknya Anda sekalian untuk berpakaian yang rapi menutup aurat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dan menyiapkan catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting yang mungkin keluar di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita mengucapkan bismillah untuk memulai pelajaran. Bismillah. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pelajaran 5 dan 6. Hari ini kita memasuki penghujung daripada tema 1. Yani, setelah kita pelajari ini, insya Allah hari Senin kita akan ulangan harian sekaligus kita masuk dalam pelajaran atau kita sudah masuk di tema 2. Artinya setelah hari ini maka tema 1 telah selesai dan kita memasuki tema 2. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran 5 dan 6, maka kita murojaah dulu untuk mengulang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Mengulang sedikit tentang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Apa ya pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya? Ya, ini tentang moda transportasi negara maritim. Jadi moda transportasi, yakni di Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan adalah transportasi laut dan udara. Transportasi yang melewati atau melalui laut dan udara. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi untuk mengunjungi satu pulau ke pulau yang lainnya, maka ada dua alternatif, yakni menggunakan laut dan juga menggunakan udara. Ada beberapa daerah yang menggunakan jalur darat satu pulau ke pulau lainnya, seperti kalau di daerah Jawa dari Surabaya ke Madura, atau di Batam kita mengenal ada 6 jembatan yang terkenal di daerah Batam, yakni jembatan Barelang. Jembatan Barelang yakni jembatan Batam menghubungkan Pulau Batam, Pulau Rempang dan juga Pulau Galang. Barelang itu singkatan dari Batam, Rempang dan juga Galang. Itu salah satu jalur darat yang menghubungkan pulau-pulau. Salah satu moda transportasi. Artinya lebih mudah lagi kalau mungkin melewati laut atau udara, maka perjalanan mungkin akan membutuhkan jangka waktu yang mungkin lebih lama. Tapi kalau menggunakan jalur darat, maka akan lebih efektif, ya, lebih efektif dan juga lebih efisiensi waktu. Jadi penggunaan waktunya lebih banyak. Jadi kita cepatnya lebih sampai dibandingkan melewati laut dan udara. Itu salah satu fungsi juga daripada manfaat positif daripada teknologi. Nah, untuk mendukung moda transportasi laut dan udara maka dibutuhkan sarana pendukung, yakni pelabuhan dan juga bandara. Jadi harus ada pelabuhan dan bandara supaya pelabuhan untuk kapal-kapal laut atau kapal-kapal kecil untuk singgah, bandara untuk transportasi udara. Jadi pesawat bisa singgah untuk menjemput ataupun melepas penumpang. Ini untuk murojaah, untuk sekedar mengingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari semalam di pelajaran 4. Nah, kita memasuki pelajaran yang pertama, yakni kelainan pada otot manusia. Nah, anak-anak sekalian, kita telah mempelajari kemarin tentang kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang telah kita pelajari kemarin, ada fraktura, kemudian ada fisura, ada osteoporosis, kemudian ada lordosis, ada
skoliosis, kemudian ada kifosis. Ada 6 kemarin kelainan pada otot manusia. Nah, kelainan pada tulang manusia. Nah, sekarang hari ini kita akan masuk pada kelainan pada otot manusia. Kelainan pada otot manusia ada 4. Ya, ini ada hipertrofi, kemudian ada atrofi, kemudian ada stiff atau kaku leher, dan juga ada tetanus. Ada hipertrofi, atrofi, stiff, dan juga kaku leher. Ada nggak antum cara cara menghafal yang gampang? Kalau kemarin kan kelainan pada tulang Profilorski, ya, fraktura, fisura, osteoporosis, kemudian lordosis, skoliosis, dan juga kifosis. Nah, sekarang kalau misalnya kelainan pada otot manusia, kira-kira untuk gampang menghafal atau mengingatnya gimana? Hipertrofi, atrofi, stiff, atau kaku leher, dan juga tetanus. Mungkin hast atau haste, terserah antum, yang penting antum cara mengingat yang mudah supaya ketika nanti keluar pelajaran atau nanti antum ditanya tentang kelainan pada otot manusia, antum untuk bisa lebih gampang mengingatnya. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, kelainan pada otot manusia yang pertama hipertrofi. Hiper artinya berlebihan. Kalau antum dengar kata hiper berarti artinya lebih, ya. Lebih, hiperaktif, aktifnya berlebihan. Hipertensi, darah tingginya berlebihan. Hipertrofi berarti kalau pada otot berarti apa? Berarti massa otot yang berlebih. Perhatikan, ini ada massa otot yang normal. Nah, ini adalah massa otot hipertrofi. Hipertrofi kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi hipertrofi itu, ingat, hiper artinya adalah lebih atau besar, lebih banyak, trofi otot. Jadi kelainan pada otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberi kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Mungkin ada orang yang dia rajin nge-gym, tapi nge-gymnya berlebihan. Nah, akhirnya ototnya, kadang ada orang yang dia ototnya dia olahraga nge-gym di sebelah badannya saja digunakan, sebelah kanan digunakan. Akhirnya sebelah kiri lebih kurus dibandingkan dengan sebelah kanan. Jadi harus seimbang dan juga tidak boleh berlebihan dalam melakukan suatu aktivitas. Itu yang pertama, hipertrofi, kelainan pada otot yang membesar karena aktivitas yang berlebihan. Yang kedua, kelainan pada otot manusia yang kedua adalah atrofi, lawan daripada hipertrofi. Yakni, perhatikan, kalau tadi hipertrofi lebih besar ototnya. Nah, yang kedua atrofi ini kelainan otot yang mengecil. Nah, lawannya hipertrofi besar, atrofi kecil. Mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Jadi kalau atrofi ini lawan daripada hipertrofi. Jadi ototnya semakin mengecil, lemah, dan juga fungsi ototnya menurun. Nah, ini disebabkan oleh penyakit, biasanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Ini kelainan pada otot manusia yang kedua, yakni atrofi. Ya. Kalau hipertrofi tadi ototnya membesar dan kuat. Kalau atrofi ototnya mengecil dan juga lemah dan fungsi ototnya menurun. Hipertrofi dia besar dan kuat bukan berarti bagus ya, malah berbahaya. Malah bisa berbahaya karena ototnya membesarnya berlebihan. Kemudian yang ketiga, stiff atau kaku leher. Nah, jadi ini kadang ada orang yang dia stiff atau kaku leher seperti ini sampai dalam jangka waktu yang lama nggak hilang-hilang karena nggak diobati.
Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, misalnya mungkin kita olahraga, nggak pemanasan dulu, atau mungkin kita terjatuh, terus leher kita terbentur, atau mungkin kadang karena salah tidur. Kita tidur dengan posisi yang tidak betul atau tidak benar, tidak sesuai, akhirnya kita mengalami stiff atau kaku leher. Nah, ini cara, kalau nggak segera diobati pun bisa berbahaya juga. Bisa dia permanen. Bisa permanen ini, stiff atau kaku leher ini. Ini karena adanya peradangan otot. Peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, kemudian yang terakhir, kelainan pada otot manusia, yakni tetanus. Tetanus, yakni kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Jadi tetanus ini berbahaya ya. Banyak orang di sekitar kita ini mengalami penyakit ini, penyakit tetanus. Ini disebabkan oleh bakteri. Jadi kadang kalau penyakitnya ini udah kambuh, orangnya kejang-kejang. Kejang-kejang, dia tidur kejang-kejang seperti orang kena stroke mungkin. Jadi badannya kejang-kejang, nggak bisa digerakkan. Jadi kejang-kejang bisa dalam waktu yang lama. Bisa dalam waktu yang lama dan bisa menyebabkan kematian. Jadi kelainan otot disebabkan oleh bakteri. Bakteri Clostridium tetani. Jadi tetanus ini dia menyebabkan otot kita menjadi kejang-kejang. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Intinya semua penyakit itu berbahaya. Maka kita harus pandai menjaga diri kita supaya agar terhindar dari penyakit apapun. Apakah itu penyakit yang berkaitan dengan tulang, apakah itu penyakit yang berkaitan dengan otot, ataupun dengan seluruh organ tubuh kita. Maka tugas kita yang menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Nah, nanosa sekalian, cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Jadi kuncinya ini di orang tua kita, jadi ibu hamil. Jadi kalau antum misalnya ada keluarga yang hamil atau ibu kita misalnya dia mengandung adik kita lagi, maka kita harus menjaga juga ibu kita. Kita ingatkan terus supaya ibu kita bagaimana selalu mengkonsumsi sayuran, keluarga kita selalu mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat. Asam urat nih, jadi membatasi makan makanan yang memicu meningkatnya asam urat. Seperti kalau makan jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu keasinan, ataupun jangan terlalu makan kacang-kacangan. Itu pun berbahaya juga untuk asam urat atau penyakit artritis. Nah, kemudian agar terhindar dari penyakit-penyakit tulang seperti lordosis, kifosis, skoliosis. Nah, ini harus olahraga teratur, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, ya, misalnya duduk dalam posisi salah, tidur dalam keadaan yang salah, ya. Tidur misalnya tengkurap, enggak tidur seperti yang diajarkan Rasulullah, menghadap kanan, bertumpu pada tangan. Jadi kalau kita mengikuti ya segala apa yang sebenarnya baik untuk tubuh kita, maka keuntungannya untuk tubuh kita sendiri yang sehat. Karena kalau kita sakit, kita rugi, kita tidak bisa banyak beraktivitas seperti orang lain. Kemudian agar terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium dan juga olahraga yang teratur. Jadi ingat, kalsium itu zat atau kandungan yang dia memperkuat tulang. Kalsium, osteoporosis, retak tulang. Salah satu cara untuk mengobati itu adalah dengan banyak makan makanan yang mengandung kalsium. Kemudian yang berikutnya yakni
Ustaz salah masukkan. Yang berikutnya yakni menyediakan humor. Ya. Menyediakan humor atau komik-komik jenaka, baca-baca mungkin cerita-cerita yang bisa membuat otak kita tuh kembali fresh. Mungkin cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang menarik. Ya baca-baca komik supaya pikiran kita tuh lebih fresh atau kita refreshing gitu kan. Refreshing, jalan-jalan, piknik atau pokoknya membuat hati kita tuh jadi jangan sampai kita terlalu stres. Karena stres pun bisa berbahaya. Ada orang yang dia stres sampai dia gila, sampai dia badannya mengecil. Ini berbahaya. Jadi jangan sampai, intinya diri kita sendiri harus kita jaga. Harus kita bikin bahagia diri kita. Jangan sampai tubuh kita sendiri kita ajak untuk udah nggak olahraga, banyak pikiran, sering ngelamun, berbahaya. Jadi harus bagaimana supaya diri kita sering bercanda dengan keluarga. Nah, jadi harus menampilkan sisi humor sesekali. Jadi jangan terlalu bawa stres terus. Nah, kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum nih mumpung masih SD, masih dalam tahap pertumbuhan, maka harus terapkan pola hidup yang baik. Ya. Terapkan pola hidup yang baik sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat sudah beranjak remaja dan dewasa. Jadi seperti menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, makanan, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Jadi dari kecil harus jangan rebahan terus ya, jangan jadi kaum rebahan. Kalau bisa jadi kaum olahragawan. Jadi tubuhnya tetap sehat. Dan juga tidak terhindar dari, insya Allah bakalan terhindar dari penyakit-penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Jadi ingat, menjaga kesehatan tubuh itu harus dari kecil. Jangan tunggu tua dulu. Nanti tua dulu baru mulai sakit-sakitan ya. Jadi harus dari kecil sudah mulai menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan stabil. Nah, Ustaz sekalian, sekarang Ustaz ingin kita membaca nyaring halaman 172 ya, ini tentang salah bantal. Ini salah satu penyakit yang berkaitan dengan otot. Ustaz hitung ya, wahid, isnain, salasa. Salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur. Bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku. Leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher.
Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Nggak boleh stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan pula ada obat kimia. Kita pun dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Salah satu untuk membuat otot rileks itu adalah dengan mandi air hangat. Jangan mandi air panas ya, mandi air hangat, berbahaya. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Ingat, tidur yang paling baik adalah tidurnya Rasulullah, yakni tidur miring ke kanan dengan bertumpu pada pipi bertumpu pada tangan, atau kita tidur terlentang. Jangan sampai kita paling parah itu kalau tidurnya sampai tengkurap, nggak boleh ya. Kemudian kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Itu dia salah bantal halaman 172. Dibaca ya. Kalau antum belum baca, pause dulu videonya, baca dulu sampai selesai. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pelajaran berikutnya, yakni ciri-ciri komik. Kita kemarin antum pun sudah suruh bikin komik ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri komik. Apa sih ciri-ciri komik? Ingat, komik kemarin itu salah satu gambar cerita. Salah satu gambar bentuk daripada gambar cerita. Dan biasanya dia dijelaskan, gambarnya dijelaskan oleh teks yang berada dalam gelembung-gelembung atau kotak-kotak yang biasa berada di atas kepala atau mulut daripada karakter. Nah, ciri-ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Ini ciri-ciri yang pertama, karakteristik yang pertama. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Jadi komik itu sangat identik dengan teks dan gambar. Kemudian yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan kurang langsung ke dalam cerita. Jadi proporsional, jadi harus cerita gambarnya itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, keadaan manusia sehari-hari. Jadi ketika orang baca komik itu, orang pun bisa ikut merasakan cerita yang ada di dalam komik. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Jadi harus bahasa yang mudah dipahami orang. Jangan antum bikin komik bahasa Indonesia isinya bahasa Polandia, orang nggak paham nanti. Harus bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami sehingga orang tertarik untuk membacanya. Kemudian yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Kebanyakan komik itu berisi komik-komik hero ya, komik-komik superheroes. Jadi biasanya bersifat kepahlawanan. Banyak komik seperti komik V.V.I. Jenggoten dengan kisah-kisah para nabi dan juga kisah-kisah para ulama. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian penggambaran watak secara sederhana.
Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Jadi harus wataknya sederhana, karakter dan juga sifat daripada karakter komik itu harus sederhana. Jadi mudah diterima oleh pembaca dari manapun berasal. Kemudian harus menyediakan humor. Jadi salah satu ciri komik ya dia harus bisa membuat apa istilahnya, nggak membuat stres. Komik itu kan dia salah satu fungsinya supaya orang membaca nyaman dengan bacaannya dan juga terhibur. Jadi kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka. Jadi komik itu artinya jenaka. Jadi humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Mungkin antum sering baca komik Juki mungkin ya. Atau ada yang kemarin di kelas Ustadz dulu, di Abu Bakar dulu, ada yang dia hobi dia itu koleksi komik Juki, komik si Juki. Jadi dia hobi sekali dengan komik si Juki. Atau komik-komik Islam ya. Itu kan biasa juga digambarkan dengan karakter-karakter yang karakter keren, ada yang karakter-karakter yang lucu. Jadi seperti itu. Jadi komik itu dia keenam ciri-ciri komik. Hadir untuk menyampaikan cerita, proporsional, menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, dan juga menyediakan humor. Nah, alhamdulillah kita telah masuk ke penutup. Sudah masuk ke penghujung daripada pembelajaran kita di tema 1, subtema 3, pelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita tutup, Ustadz seperti biasa akan memberikan tugas kepada antum. Nah, jadi hari Senin kita ulangan harian ya. Hari Senin kita akan ulangan harian subtema 3, tema 1 subtema 3. Dan juga kita memasuki tema 2. Oke. Tugasnya adalah SPDP. Apa tugasnya? Buat komik yang menarik tentang menjaga kesehatan otot. Buat komik menarik ya. Komik yang menarik tentang menjaga kesehatan otot. Nah, itu tugasnya. Nah, demikian Ustadz rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi insya Allah hari Senin itu kita juga akan belajar menggunakan Zoom atau Google Meet. Nanti insya Allah akan Ustadz share linknya Zoom atau Google Meet untuk kita belajar masuk ke tema 2 dan juga ada ulangan harian. Barakallahu fikum. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Semoga kehadiran antum bisa menjadi pahala untuk antum dengan niat menuntut ilmu, dan juga segala apa yang Ustaz sampaikan, Ustaz mohon maaf jika ada salah dan juga kekeliruan dalam penyampaian Ustaz. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.